Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Lempar Pisau dan Kapak Indonesia akan menggelar kejurnas kedua mereka pada akhir tahun ini. Bekerja sama dengan Disjasat Kota Cimahi, PP Porlempika difasilitasi tempat pertandingan dengan kualitas yang sangat baik demi ikut mengembangkan olahraga lempar pisau dan kapak di Indonesia. Pemirsa, ini adalah olahraga lempar pisau dan kapak. Sekilas nampak mudah, namun ternyata juga cukup sulit ya ketika dicoba. Nah, olahraga lempar pisau dan kapak ini saat ini juga tengah mengalami perkembangan yang cukup pesat di Indonesia. Bahkan saat ini sudah diwadahi oleh Porlempika, Persatuan Olahraga Lempar Pisau dan Kapak Indonesia. Nah, sesaat lagi Porlempika akan menggelar ajang kejurnas yang tentunya akan diikuti oleh atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Langsung saja kita ikuti bagaimana keseruan dari olahraga lempar pisau dan kapak ini. Nah, Zahra akan coba untuk lempar lagi. Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Lempar Pisau dan Kapak Indonesia bekerja sama dengan Disjasat Kota Cimahi pada akhir tahun ini akan menggelar kejuaraan nasional yang kedua di Gor Bung Tomo, Mako Disjasat, Bandung, Jawa Barat. Kejuaraan yang diikuti kurang lebih 11 provinsi dari seluruh Indonesia ini akan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu U15 Putra-Putri, U18 Putra-Putri, dan Profesional. Dalam 3 kategori tersebut akan mempertandingkan 3 nomor pisau, yaitu full spin, half spin, dan no spin, serta 1 nomor kapak dengan jarak 3 meter, 4 meter, serta 5 meter. Ramadhin Wahono Subekti selaku Sekjen PP Porlempika mengungkapkan, melihat animo peserta yang mengikuti kejurnas pertama saat diselenggarakan pada bulan Maret 2022 lalu sangatlah tinggi, membuat PP Porlempika akhirnya menambah kuota untuk peserta yang akan mengikuti kejurnas kedua demi memenuhi keinginan dari para provinsi yang sebelumnya pada kejurnas pertama harus dibatasi mengirim atletnya. Ia juga menambahkan dengan difasilitasi tempat pertandingan yang sangat baik oleh Disjasat Kota Cimahi, membuat event kejurnas Porlempika menjadi semakin maju dan sejauh ini persiapan dari event kejurnas sudah mencapai 60%. Dari pengalaman yang pertama sudah terlihat semangat dari atlet-atlet ataupun pengurus-pengurus provinsi untuk mengikuti kejurnas ini. Terlihat dari kuota dari masing provinsi kita batasi, dan itu juga masih banyak usulan-usulan agar ditambah kuotanya. Nah, dari pengalaman yang kemarin yang sudah kami lakukan juga dengan susah payah dan itu berhasil, mungkin di kejurnas yang kedua ini akan kami tingkatkan kuotanya, karena melihat perkembangan atlet-atlet muda terutama yang dari kejurnas kemarin luar biasa. Sehingga akan kami fasilitasi di kejurnas kedua ini akan lebih banyak jumlah kuota dari masing-masing provinsi. Mungkin akan ditambah menjadi 15 atlet dari tiap provinsi untuk bisa dikirimkan ke kejurnas kedua. Yang pertama ini sudah masuk ke 60%. Terbukti dari kejurda atau kejurprov yang sudah dilakukan oleh Pengprov untuk menyaring atletnya. Kemudian secara administrasi kepanitiaan kami sudah menyiapkan. Kemudian tempat juga kami sudah difasilitasi oleh Disjasat Angkatan Darat yang ada di Cimahi. Itu nanti tempatnya ada indoor dalam suatu hanggar. Jadi ini suatu kemajuan yang luar biasa, karena selama ini kita melakukannya di luar ruangan, sekarang kita difasilitasi ada di dalam ruangan. Nah, ini suatu kemajuan. Jadi kita sudah 60%, tinggal mungkin kami menyiapkan perlengkapan-perlengkapan ataupun perangkat-perangkat pertandingan nanti untuk bisa lebih baik lagi kejurnas ini gitu.
Sementara itu, Kepala Dinas Jasmani TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Aminuddin menyikapi kerjasama dengan PP Porlempika dengan sangat baik karena olahraga Porlempika ini adalah salah satu teknik dasar yang harus dimiliki oleh prajurit TNI yang berguna untuk pertarungan jarak dekat. Aminuddin juga berharap olahraga Porlempika ini dapat berkembang lebih jauh hingga dapat diakui oleh KONI sebagai cabang olahraga. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya Kepala Dinas Jasmani Angkatan Darat, Brigjen TNI Aminuddin SIP, menyampaikan tentang kegiatan Porlempika. Porlempika ini sebetulnya materi dasar yang harus dimiliki oleh seorang prajurit. Dan ini sudah dilatihkan oleh prajurit karena dalam bertempur tidak menggunakan senjata saja, tetapi menggunakan pisau dan kampak. Di mana dalam pertempuran jarak dekat itu harus kita punya kemampuan tentang lempar pisau ataupun kampak ini. Kemudian Porlempika ini alhamdulillah saya sudah kerjasama dengan PP Porlempika yang ada di Kota Cimahi, bahwa Porlempika ini sudah ada event yang dipertandingkan. Dan insya Allah ini akan menjadi agenda dan bisa diagendakan oleh KONI. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan di Dinas Jasmani Angkatan Darat karena Dinas Jasmani Angkatan Darat mempunyai fasilitas sarana dan prasarana khusus untuk kegiatan olahraga, baik olahraga umum maupun olahraga militer. Dan alhamdulillah Dinas Jasmani Angkatan Darat sudah bekerjasama dengan KONI Kota Cimahi untuk bekerjasama bagaimana untuk atlet-atlet yang punya kemampuan ini bisa menggunakan fasilitas yang ada di Dinas Jasmani Angkatan Darat. Salah satunya kami pun bekerjasama dengan Porlempika untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang ada. Harapan ke depan Porlempika ini tentunya akan berkembang sampai tingkat PON. Mudah-mudahan dengan kegiatan kejuaraan dari tingkat kabupaten, provinsi, kemudian tingkat nasional, sehingga ini bisa diagendakan oleh KONI. Hingga kini pengurus Pusat Persatuan Olahraga Lempar Pisau dan Kapak Indonesia sendiri masih terus berusaha untuk dapat memenuhi syarat dari KONI Pusat agar bisa diresmikan menjadi bagian cabang olahraga yang tergabung dalam naungan KONI Pusat. Porlempika Cimahi mengucapkan dirgahayu ke-5 tahun Porlempika. Berbeda, bersatu,